Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah kaidah fikih yang bunyinya al-masyaqqatu tajlibut taisir. Yang masyaqqah itu, yang sulit itu membawa kepada kemudahan. Al-aslu fi hadhil qaidah, asal dari kaidah ini adalah qauluhu ta'ala. Yang pertama sekali adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kalian itu mudah dan Allah tidak menghendaki kalian itu sulit. Al-Baqarah 185. Allah menghendaki kalian itu mudah dan Allah tidak menghendaki kalian itu sulit. Kemudian di surah Haji ayat 78. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Allah tidak menjadikan agama ini buat kalian sebagai sesuatu yang menyulitkan. Jadi yang pertama, agama itu mudah, dan yang kedua, Allah tidak menjadikan agama ini sebagai sesuatu yang sulit. Ya, agama ini tidak mengajarkan kesulitan, tapi sebaliknya agama ini mengajarkan kemudahan. Oleh karena itu, Al-Imam Jalaluddin bin Abdurrahman bin Abi Bakrin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Asbah wan Nazair ada menyebutkan, apa kata beliau? I'lam, ketahuilah oleh Anda, anna asbabat tahfif fil ibadah wa ghairiha sab'ah. Sesungguhnya sebab-sebab kemudahan itu, apakah yang menyangkut ibadah atau selain ibadah, jumlahnya ada 7. Ya, penyebab kemudahan itu ada 7. Apakah yang menyangkut ibadah atau selain ibadah. Al-awwalu, yang pertama adalah al-maradu, sakit. Yang pertama sakit. Kalau kita sakit diberi kemudahan. Asani, yang kedua adalah as-safaru, bepergian atau musafir, safar ya. Orang yang safar juga diberi kemudahan, diberi keringanan, diberi kelonggaran, diberi dispensasi. Itu yang kedua. Asalis, yang ketiga adalah al-ikrahu, terpaksa atau dipaksa. Kemudian ar-rabi, yang keempat adalah
An-nisyanu, lupa. Ketika terpaksa mendapat kemudahan, dan ketika lupa juga mendapat kemudahan. Al-khamis, yang kelima, al-jahlu, karena kejahilan, karena ketidakmengertian. Kemudian al-usru, karena mendapatkan kesulitan. Ya, karena kesulitan. Maka ketika mendapatkan kesulitan, diberi kemudahan. Diberi fasilitas oleh syariat, yaitu kemudahan. Dan yang ketujuh, an-naqsu, kurang akal, idiot, termasuk pikun. Inilah penyebabnya. Dari kaidah ini lahir turunannya. Turunan kaidah. Idza dhaqal amru ittasa'a. Kalau sudah sempit, akhirnya lapang. Wa idza tasa'a dhaqa. Kalau sudah lapang, sempit kembali. Nah, contoh, karena nggak bisa berdiri, maka Nabi mengatakan, sholli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan. Salatlah Anda dengan berdiri, kalau tak mampu duduklah. Kalau tak mampu berdiri duduk, tapi ini buat sholat wajib ya. Kalau sholat sunat, walaupun mampu berdiri boleh duduk, tapi pahalanya separuh. Kalau sholat fardu nggak mampu berdiri, duduk. Fa illam tastati fa ala jambin, nggak mampu duduk, berbaring miring. Fa illam tastati fa mustalqiyan, nggak mampu menelentang. Nggak mampu lagi, Rasulullah membacakan ayat. Jadi Nabi Muhammad membacakan ayat Quran. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membebani hambanya di luar batas dari kemampuan hambanya itu. Ini contoh kemudahan menyangkut ibadah sholat. Begitu juga ibadah puasa. Seperti kajian kita yang lalu, bagi wanita yang hamil dan menyusui, mereka juga mendapat kemudahan dan kelonggaran, mendapat rukhsah, mendapat dispensasi. Hanya ulama berbeda pendapat, qodokah atau fidyah. Ini sudah kita bahas yang lalu. Demikian, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.